Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara pengurus Dewan Pimpinan Pusat Liga Muslim Indonesia yang hari ini melakukan pembekalan dan raker, saya dengar. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa Liga Muslim Indonesia akan bangkit. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hal itu saya membuat oret-oret tausiah. Mohon dilihat satu persatu. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tausiah. 1. Raksa dan pelihara akidah, ibadah dan akhlak sehari-hari, serta tetap berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah dan syariat Islam. 2. Jauhi dan hindari i'tiqad dan perbuatan syirik. Dosa baik kecil apalagi besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka. Yang 3. Niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kegiatan, karena itulah tugas pokok kita hidup di dunia. 4. Kuasai, pelajari dan pahami ilmu amaliyah dan amal ilmiah semata-mata ikhlas karena Allah. 5. Kembangkan dan tingkatkan rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. 6. Kobarkan spirit dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fi sabilillah li'ilahi kalimatillahi iyal ulia. 7. Jangan berhenti belajar dan menuntut ilmu, baik ilmu diniyah maupun ilmu duniawiyah hingga ajal menjemput. Dalam bahasa hadis itu minal mahdi ilal lahdi. 8. Jadilah murid, thalib atau salik yang baik dengan cara terus berkhidmah penuh hormat, takriman wa ta'ziman kepada guru. Insyaallah dengan demikian akan didapatkan tabaruk. 9. Berkasablah dengan rajin dan berikhtiar dengan semangat dalam meraih rezeki dan harta yang halal sebagai bekal panjang ibadah. 10. Bagi yang telah rumah tangga, untuk senantiasa saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri, antara sesama anggota keluarga, serta tetap rukun dengan tetangga. Jangan ada kader muslimin pas saya cinta tangan boleh. 11. Bagi yang telah dikaruniai keturunan, urus dan didik mereka hingga menjadi anak-anak yang soleh, karena sesungguhnya mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penerus generasi. Bagi kaum wanita atau kaum hawa muslimah yang telah akil balik, haruslah senantiasa memelihara kehormatan diri dengan cara selalu menutup aurat, tidak bersolek berlebihan yang menyebabkan tabarrujul jahiliyah. 13. Jika mendapat rezeki dari Allah, dahulukan infak, sedekah dan zakat jika mencapai nisab, serta gunakanlah sebaik-baiknya dengan tidak berlebih-lebihan dan tabzir. 14. Jika berkesempatan ditakdirkan Allah menjadi pemimpin,
Bersikaplah dengan jujur dan adil, serta terus-menerus berusaha mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian bersama, baik lahir maupun batin. 15. Sebagai umat, wajib mentaati pemimpin secara lahir, lahir batin, kecuali dalam hal yang mengarah kepada kemusyrikan, kekufuran, dan kemaksiatan. Yang demikian haram hukumnya. 16. Hendaklah senantiasa tolong menolong, ta'awun, dalam hal kebajikan, kemanusiaan, alal birri, dan dalam hal ketakwaan, wat taqwa. 17. Amalkan pemenuhan hak sesama muslim yang 6. Hakul muslim ala muslim situn. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal irsyad, wallahu hadi ila sabilir rasyad. Itulah tausiah. Insya Allah ini adalah merupakan ilham, inspirasi. Jika ini dipegang teguh oleh setiap individu, pemimpin maupun warga, insya Allah akan sejahtera lahir dan batin. Insya Allah dunia akhirat. Nah, ini saya sarankan kepada pengurus DPR MUI ini untuk disebar kepada seluruh anggota dan simpatisan, hingga tidak sulit-sulit nanti mencari ayat Quran, hadis sahih segala macam. Ini intinya. Kenapa yang paling pertama adalah meraksa atau memelihara ibadah, akhlak, dan berbuat pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, dan berkali-kali diserang oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang ekstrim, baik Mujassimah, Murji'ah, Khawarij maupun Mu'tazilah. Ini ajib terus sehingga sampai hari ini. Jika pemikiran akidah Ahli Sunnah berujuk setidak-tidaknya kedua pemikir besar, yakni Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, hal itu adalah telah menyematkan serangan-serangan dari rasionalisme yang berlebihan dari kaum Mu'tazilah atau kelompok fatalisme seperti Jabariyah, atau kelompok yang pelintan dan keras tetapi tidak berakhlak seperti kaum Khawarij. Oleh sebab itu, Liga Muslim Indonesia, pengurus dan kader serta anak keturunan tetap harus berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh kepada syariat Islam yang telah bisa diamalkan. Yang belum bisa diamalkan diupayakan. Apa contohnya yang belum bisa dilaksanakan? Ya seperti haji kan, man istata'a ila sabila, da wajah iman dihakan hiu gitu. Tapi harus diyakini itu bagian tak terpisahkan dari kesatuan syariat Islam. Model perintah perang, musuh kita nyata, tapi belum punya kekuatan, jangan memaksakan diri itu. Ya kita harus beres raker, kita perang atau hak, nah itu komandonya yang dipertanyakan itu. Karena sesuatu harus dihitungkan. Itulah yang disebut dengan berpegang teguh kepada syariat Islam, berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian Allah menciptakan manusia itu adalah semata-mata untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh sebab itu, berbagai macam kegiatan kita, baik kegiatan yang bersifat ritual atau ibadah makhluk maupun yang bersifat muamalah, tetap harus dilihat dalam rangka ibadah. Hatta dalam bahasa kasarnya, kita jadi tukang parkir pun sekalipun, tatkala berniat ibadah maka dapatkan mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman memang dalam fikih pasti saja ibadah itu ada dibagi dua, ada yang mahdoh, ada yang goer mahdoh. Jangan digoer mahdohnya nyali, mahdohnya henteu-henteuan, salah, tetap aja. Dan niatkan ibadah. Kemudian bahwa Allah telah mentakdirkan orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi hari ini kedah diuji di dunia.
Jarang peperangan antara kaum mukmin dengan kaum kafir. Tetapi sesama mukmin, dari mulai perang Sipin sampai peperangan hari ini di Palestina, itu adalah peperangan antara mukmin bersama mukmin, dan kita harus menghentikan, karena mukmin dengan mukmin adalah saudara. Bersaudara itu menerima kelebihan, mengakui kelebihan dan memaklumi kekurangan. Tidak terlalu ideal seperti ini, artinya yang tidak ideal jadi musuh kabeh. Oleh sebab itu kita harus tanamkan dalam diri kita rasa persaudaraan berdasarkan Islam, berdasarkan satu walayah dan satu yang namanya watoniyah, dan kita juga persaudaraan insaniyah. Kadar Liga Muslim kalau di jalan ada orang tertabrak, jangan ditanya dulu KTP-nya. KTP-nya Kristen sepak gitu, nggak boleh gitu. Ini isnanina. Lalu ada orang kecelakaan segala macam, kita ada di situ, punya kesempatan memberikan tolong, jadi tidak ditanya dulu, kumpulkan dulu KTP-nya siapa, oh Hindu siapa, Kristen jangan dikasih makan, ini Muslim, nggak begitu. Tetap salah dalam ekspresi insaniah, tidak dibatasi oleh suku, bangsa, dan agama. Kecuali katanya di akhir, jika hal-hal itu mengarah kepada kemusyrikan, kepada kemaksiatan, itu haram menolongnya, walaupun sesama muslim. Misalnya Pak Toha membukakan tempat judi dan prostitusi, ngajakan kepada ketua Liga Muslim agar Mursyid memberikan restu. Oh tidak boleh itu, walaupun anggota Liga Muslim Indonesia. Dapat pahami ya. Oleh sebab itu ada dimensi ukhuwah Islamiyah, ada dimensi wataniyah, dan dimensi insaniyah. Kenapa? Ini kudrat Allah. Kudrat Allah. Yang tidak bisa mengaku saya bangsa Turki gitu ya, nggak bisa. Sudah di kudrat Allah. Mulai Kang Iwan abdi mah di Arab, semua itu ke meditasi gitu. Itu mah su'uba wa qalba ila itu kudrat Allah. Tidak bisa dipaksakan. Bahkan agama bisa beda-beda. Yang bisa ganti-ganti serta domisili. Yang pindah ke Jakarta, di Tasik bisa. Coba yang jadi sukuna lima badai sirma tupang ya mereka teh jadi Batak, diserikan orang Batak. Ini kudrat pasti. Oleh sebab itu kesadaran tentang persoalan kudrat Allah kepada kita harus dijadikan modal kita untuk taqarrub dan beribadah kepadanya. 9. Nah, oh ya, kalau jadi murid itu menuntut ilmu harus terus sampai ajal, karena menuntut ilmu itu dalam perspektif Islam itu minal mahdi ilal hadi. Kemudian kalau kita menjadi murid, maka salah satu tabaruknya adalah ngestu karena ilmu, hormat ke guru, takziman wa takliman kepada guru. Kemudian tentu saja bumi ini diciptakan wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tempat kita berkasab, kita berusaha, kita berikhtiar. Maka kader-kader Liga Muslim harus mempunyai spirit kasab, ikhtiar, usaha untuk meraih rezeki dan harta yang halal. Karena banyak ayat Al-Quran itu anfiku yang wa anfiku innama sodakotu kantong kempes sodako punahal. Oleh sebab itu maka ke depan kader-kader Liga Muslim itu juga harus mempunyai spirit menguasai ekonomi, itulah badak nama menguasai jalur-jalur sumber-sumber kehidupan, baru percaya. Oleh sebab itu yang rezeki kata harus sebagai pancen ibadah. Kondisi keturunan kita, bagi yang telah dikaruni keturunan atau rumah tangga, modal kita di rumah tangga itu modalnya kita menghargai istri kita. Istri juga menghargai kita, karena kecantikan ada orang KSP ngobrol tanah ada yang itu KSP kan yang
Tuh si Saudi seperti itu ganteng karena udah pilot begitu. Tapi terus menghargai. Nah, kemudian baik dengan tetangga. Anak dididik agar jadi anak soleh. Kalau tidak anak-anak kita dididik akan terjadi lost generation. Terjadi lost generation, tentu saja. Boro-boro ngomongkan LMI, Muslim nak kebiak. Nauzubillah. Maka alhamdulillah sejak kita direklamasi segala macam, kita mencoba mewujudkan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al Istiqomah. Sudah 30 tahun, sudah melahirkan alumni, ada yang jadi dosen, bahkan anu geus boga minantu, geus boga incu, tetap kumpul. Pada saat itu tidak sedikit kawan yang berseberangan, can usum cenah sekolah mayang, can usum cenah, tapi kita paksakan alhamdulillah. Nah oleh sebab itu semangat terus didik anak-anak kita jadi anak yang saleh agar tidak terjadi lost generation. Nah ini khusus untuk kaum wanita. Jadi apa? Wanita muslimat ya. Di LMI apa istilahnya? Liga Muslimatnya itu yang telah akil balik itu harus senantiasa memelihara kehormatan diri, dan menutup aurat dan tidak bersolek yang berlebihan atau tabarruj jahiliyah. Karena tatkala kaum wanita kita bertabarruj jahiliyah, bukan hanya dia yang dosa. Ketua LMD minum dosa. Minum dosa. Hah? Dosa jariah. Ini jariah dosa ya. Dosa jariah. Nah itu. Nah ini juga setiap orang pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita masih hidup hari ini pasti memiliki hal-hal banget. Nah, kalau dapat rezeki itu sekecil apapun kita berupayakan sedekah. Artinya tidak dimakan semua. Infak. Nah, kalau zakat pasti kena ada nisab ya, kalau zakat ada nisab. Misalnya gini, kalau dapat 1.000, 100.000 itu jangan dihabiskan. Sisakan 2,5%, kan tidak besar. Dari 100.000 berapa? 25.000. Hah? 2.500. Dari 2.500 jangan dimakan oleh kita dan anak kita. Cereng kayak geus loba karep dia setorkeun. Kalau itu dimakan secara spiritual, saya merenung itu gak isyarat. Pak ingat benghar terjadi morot gitu terjadi. Ternyata salah satunya itu ada hakus sa'ilin wal mahrum, kita makan. Nah sebab itu kadar Liga Muslim dapat rezeki harus disisakan 2,5% dalam bentuk infak dan sodako. Kecuali kalau banyak udah disop itu namanya zakatul mal. Zakatul mal. Dan ini harus diterasi. Insya Allah jaminan Rasulullah akan berkah hartanya. Kemudian, nah jika berkesempatan ditakdirkan Allah menjadi pemimpin, misalnya tahu-tahu di kampung bro kemarin orang jadi kepala desa, menjadi pemimpin desa, bahkan, nah maka bersikaplah dengan jujur dan adil. Kendati pun di wilayah bukan wilayah negara Arab Saudi gitu kira-kiranya, tetap kita harus berlaku jujur dan adil dan mengembangkan kesejahteraan lahir batin, keamanan dan kenyamanan. Tatkala Allah nantikan kita jadi ketua DPR atau kita di kebetulan Iwan terpilih di Tasik aklamasi kemudian jadi bupati dan terjadi, tetap saja jujur dan adil. Mumpung cenah teh gitu, maka berbagai macam tanda tangan under table, waduh kader Liga Muslimin jadi pindah ke pesantren kalapas gitu ya, nggak, itu nggak punya baik. Tetap kita harus bersikap jujur dan adil
serta mengembangkan dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin, keamanan, kedamaian. Dan yang terakhir, atau kita ketika jadi rakyat ya kita wajib taat, setia satuhu kecuali hal-hal kemusyrikan, kekufuran dan kemaksiatan. Hendaklah senantiasa tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa. Ta'awan itu ada dua objeknya, ada bir dan ada takwa. Kalau alal birri itu bersifat umum, tidak terbatasi oleh suku bangsa, tidak terbatasi oleh agama, tidak terbatasi oleh nasab. Alal birri, contohnya ada orang non muslim dikusruk, untuk ditambah dikusruk kan tulungan alal birri. Atau kita berdagang ternyata sumber barangnya bukan muslim, kita jujur bayarannya, kualitas barang dari dia jujur gitu, itu ta'awanu alal birri. Tapi tidak awatakama internal. Sehingga dagang singkote kok orang Jumah Rayu dituntun singkote ka masjid salah eta. Atau singko aja wayana yang dalam anak abdi urang ka gereja salah. Kalau watakwa mah lebih internal. Ta'awanu alal birri wat taqwa, maka dibedakan antara dimensi albir yang lebih bersifat umum dan bersifat insaniah dan duniawiyah, tapi at-taqwa jelas khusus khas. Nah, dalam muslim harus bisa membedakan. Oh ini beserta beda suku, beda agama, segala macam, tapi walayahnya adalah bukan walayah ketakwaan, tetap saja albir, kebajikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sebenarnya ayatnya itu, walaupun sesama mukmin dalam ismi wal udwan tidak boleh. Tapi mana bulan kebetulan saya sekolah hukum, SH udah, udah, kartu lawyer ada, tapi saya harus membela kepada maling dan koruptor supaya bebas. Oh ulang. Setelah fakta korupsinya, fakta maksiatnya, walaupun kita selaku lawyer ya tidak bisa dong jadi pengacara membuka tempat esek-esek atau tempat judi, walaupun kita lawyer. Oleh sebab itu tetap saja ada patokan-patokan selaku kader-kader Liga Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal irsyad wallahu hadi ila sabilir rasyad. Ada adagium yang suka dipakai. Allahul muwafiq ila aqwalil thariq. Biasanya dipakai oleh NU, PMI gitu. Terus sabil haq, bilahi sabil haq bisa dipakai oleh HMI dan Muhammadiyah. Nah, LMI punya, ya LMI mah billahi taufiq wal irsyad wallahu hadi ila sabilir rasyad. Artinya tetap saja dengan Allah yang punya petunjuk dan gaib irsyad itu gaib. Wallahu hadi, Allah yang bersifat memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ila sabilir rasyad. Jadi boleh ini ketua dan sekjen serta bendahara dalam hal menutup pidatonya nanti pakai billahi taufiq wal irsyad wallahu hadi ila sabilir rasyad. Jadi boleh itu, boleh, karena wallahul muwaffiq bukan dari hadis resmi begitu. Sekian saja tausiah. Jika memang ada yang perlu penjelasan lebih ditanyakan, maka dibuka as'ilah wal ajwibah, tanya jawab. Dan sudah mantan ketua juga boleh nanya.
Kalau nama dia lagi.